Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat pagi semuanya ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di mata pelajaran dasar-dasar teknologi farmasi. Nah, sebelum saya akan memulai pertemuan kita hari ini, mari kita bersama mengecek terlebih dahulu ya kesiapan dari seragam kalian. Coba dicek dulu ininya, name tag-nya. Iqbal Adriano, dipakai dulu name tag kamu. Ya, oke, baik. Siapa lagi nih? Oke, saya rasa semuanya sudah lengkap. Dicek juga kanan kirinya bawah meja kalian apakah masih ada sampah atau sudah bersih semua? Sudah bersih. Oke, baik, sudah bersih semua. Sebelum kita akan memulai pelajaran pada hari ini agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau memimpin untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, baik, Zaski Zelia, silakan dipimpin doanya. Attention please, before we study, let's pray together. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semoga doa yang kalian panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pelajaran kita kali ini dapat dimudahkan. Selanjutnya, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Namun, silakan kalian cek LMS kalian sekarang. Jangan kalian absen secara manual di LMS. Silakan saya berikan waktu 3 menit ya. Kalian absensi terlebih dahulu. Buka LMS kalian. Lihat materi pembelajarannya adalah materi resep dokter. Saya sambil cek ya, apakah kalian sudah absensi kehadiran atau belum. Oke, ini saya cek, Tri sudah, kemudian Nurul sudah, kemudian juga Restia sudah, Rizka sudah absen. Nah, Iqbal Adriano, kamu belum ngeklik ya? Coba. Sudah atau belum? Sudah ya? Oke, bagus ya. Iqbal Adriano sudah. Kemudian Adrian juga sudah, semua sudah. Baik. Anak-anak sudah masuk semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Berarti kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga masih bisa berkumpul pada hari ini. Ya anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini dan juga untuk mengingatkan kalian akan janji siswa SMK Kesehatan Global Cendekia, tolong siapa yang mau memimpin himne GC maupun janji siswa? Saya. Ya silakan, maju ke depan. Ke depan sini, ya. Silakan berdiri yang lain. Bangun ya, semuanya bangun ya. Demi cita-cita 1, 2, 3. Di hati kami berjanji dengan sepenuh hati membangun prestasi tinggi, penuh percaya diri. Tingkatkan semangat jiwa dengan riang gembira, wujudkan impian kita demi cita-cita. Janji siswa SMK Kesehatan Global Cendekia. Janji siswa SMK Kesehatan Global Cendekia. 1. Kami berjanji untuk selalu menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Kami berjanji untuk selalu menghormati orang tua dan bapak ibu guru. 2. Kami berjanji untuk selalu berkata dan berbuat jujur. Kami berjanji untuk selalu berkata dan berbuat jujur. 3.
Kami berjanji untuk selalu datang tepat waktu. Kami berjanji untuk selalu datang tepat waktu. 4. Kami berjanji untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. Kami berjanji untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. 5. Kami berjanji untuk selalu menolong dan peduli terhadap sesama. Kami berjanji untuk selalu menolong dan peduli terhadap sesama. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduk kalian ya. Terima kasih banyak ya Ardian. Ya, Bu. Oke, materi saya pada hari ini adalah mengenai resep dari dokter. Nah, namun saya mau mengulas materi pada minggu lalu ya, mengenai obat dan juga sediaan obat. Nah, silahkan ada yang ingin memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita pada minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Gina. Untuk minggu lalu materinya obat dan sediaan obat. Obat ialah sebuah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Untuk penggolongan obatnya ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Baik, sudah bagus sekali ya penjelasan dari Gina. Apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint untuk memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan saya paparkan. Oke anak-anak, ini saya sudah paparkan ya di papan tulis mengenai materi kita pada hari ini. Nah, materi kita juga dapat kalian akses melalui LMS. Jadi silakan kalian sambil saya menjelaskan, kalian cek LMS kalian, ada berbagai macam materi mengenai resep dokter. Oke, materi kita resep. Nah, sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Mengapa resep dokter itu sulit untuk dibaca oleh masyarakat umum? Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena resep itu sifatnya rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahuinya. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Luar biasa. Nah, sekarang saya akan bertanya tentang pertanyaan selanjutnya. Mengapa resep menggunakan komponen bahasa Latin? Siapa kira-kira yang mau menjawab? Saya, Bu. Bahasa Latin merupakan bahasa yang tidak berkembang alias statis sehingga makna bahasanya tidak berubah oleh waktu, baku, dan kaku. Sehingga bisa digunakan menjadi bahasa standar dalam resep secara global. Oke, anak-anak, tadi sudah sangat bagus sekali jawaban dari Tri Ardianti. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas dari penjelasannya? Sudah cukup jelas ya. Saya akan melanjutkan lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa manfaat dari mempelajari resep dokter dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang ingin mencoba untuk menjawab? Silakan. Saya, Bu. Agar kita mengetahui macam-macam golongan obat dan jenis obat dalam pelayanan farmasi. Saya, Bu. Biar saya tahu pas kerja nanti manfaat resep dokter itu untuk apa. Udah itu aja sih, Bu. Saya, Bu. Menurut saya, kalau untuk di kehidupan sehari-hari, saya belajar di SMK Kesehatan Global Cendekia. Ketika orang-orang di lingkungan sekitar maupun keluarga menanyakan tentang obat atau resep, maka saya akan menjadi pusat informasi mengenai obat atau resep itu sendiri. Luar biasa sekali ya jawaban dari Restia. Coba kita kasih aplaus semuanya untuk Restia. Nah, luar biasa sekali ya. Baik, saya sekarang akan merangkum jawaban dari teman-teman kalian. Jadi keterkaitan manfaat mempelajari resep dokter dalam kehidupan sehari-hari adalah tentunya untuk mencegah terjadinya medication error. Di mana pada saat kita melakukan pelayanan kefarmasian, di sarana farmasian, kita harus mencegah adanya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Baik anak-anak, ada yang mau bertanya sampai saat ini? Oke, saya lanjutkan ya.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan materi pembelajaran kita mengenai resep dari dokter. Kemudian tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisa resep dokter, mengecek ulang resep dokter, menunjukkan bagian-bagian dari komponen resep dokter, menentukan permasalahan dan solusi dalam kesalahan atau ketidaklengkapan penulisan resep dokter, menunjukkan kepercayaan diri dalam screening resep dokter dengan benar dan cepat. Kemudian sekarang silakan kalian buka LMS kalian, kerjakan pretest. Silakan masuk ke dalam halaman web LMS Kesehatan SMK Kesehatan Global Cendekia di globalcendekia.net. Kemudian buka pretest kalian dengan judul pretest resep dokter. Oke, ini waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Oke anak-anak, pada saat kalian sekarang mengerjakan pretest, apakah ada yang mengalami kendala? Bu, soal saya belum muncul, Bu. Oke, coba dicek kembali sebentar, saya enroll terlebih dahulu. Nah, kemudian kamu refresh, coba Najla, apakah sudah muncul soalnya? Sudah, Bu, sudah ada, Bu. Sudah ya? Iya, Bu. Oke, yang lain sudah bisa mengerjakan semua ya? Oke, silakan kalian lanjutkan.
anak-anak, sudah selesai ya. Waktunya telah habis untuk pretest. Nah, sekarang Ibu cek terlebih dahulu di LMS apakah kalian sudah mencapai KKM atau belum. Nah, di sini Ibu lihat semuanya alhamdulillah telah mencapai KKM ya. Namun ada satu soal yang masih banyak yang kurang tepat jawabannya, yaitu pada tahapan screening resep dokter. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya untuk sumber belajar, Ibu menggunakan buku dasar-dasar kefarmasian. Ini ciptaan Rahman Abdul, kemudian juga Fitri Soleha dan Arif Rubianto. Kemudian LKPD resep kalian yang sudah Ibu lampirkan di LMS SMK Kesehatan Global Cendekia. Selanjutnya bahan ajar resep dokter dan video YouTube dengan judul Screening Resep Dokter. Seluruh media pembelajaran seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan dapat diakses di LMS. Oke, kemudian sekarang untuk video pembelajaran silahkan kalian buka LMS kalian. Kemudian kalian cek apakah ada video mengenai screening resep dokter. Saya berikan waktu mungkin 3 menit ya untuk menyimak video pembelajaran tersebut. Silakan disimak dulu. Apabila ada yang belum muncul, silakan tanya langsung kepada saya ya.
Oke anak-anak, setelah kalian telah menyimak ya video pembelajaran yang telah saya sisipkan pada LMS mengenai screening resep dari dokter, apakah kalian ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan resep dokter? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Safira Sofwa. Resep adalah permintaan tertulis dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Safira Sofwa. Kita beri applause semua. Baik, anak-anak, sepertinya kalian sudah paham ya mengenai materi resep dokter. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan tes diagnostik awal yang telah kalian lakukan. Sekarang tolong perhatikan ya. Untuk kelompok 1, Safira Sofwa, Gina Syakira, Rahmania, Noviana, dan Zaski Zelia. Kelompok 2, Najla Asila, Iqbal Adrian, dan juga Hamidah Nanda. Kelompok 3, Tri Ardianti, Nurul Sugi, Restia, Zalwa, dan Rizka. Silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 2 menit ya untuk membentuk formasi tempat duduk kalian. Ayo silakan berkumpul bersama kelompoknya. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan screening dari resep. Ya, tadi sekalian juga sudah menyaksikannya ya lewat video. Jadi tahapannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kajian administrasi, meliputi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua adalah nama dokter, nomor surat izin praktik dokter, alamatnya, kemudian nomor telepon dan juga paraf dokter, serta tanggal penulisan dari resep. Untuk yang kedua, kajian kesesuaian farmaseutik meliputi bentuk dan juga kekuatan sediaan obat, stabilitas obat, serta ketercampuran obat. Dan yang terakhir, untuk pertimbangan klinis, yaitu ketepatan indikasi dan juga dosis dari obat, aturan, cara dan lama penggunaan obat, duplikasi atau polifarmasi. Polifarmasi sendiri adalah penggunaan obat lebih dari 5 macam obat dalam sekali pemakaian. Kemudian yang keempat, reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping, dan lain sebagainya. Yang kelima, kontraindikasi, dan yang keenam adalah interaksi obat. Untuk studi kasus, kalian tolong perhatikan ya, ini yang akan kalian bahas. Perhatikan resep di depan. Skenarionya adalah seorang ibu ya yang membawa seorang pasien bernama Vero, umur 11 bulan, mendatangi apotek Glosada Pharma untuk menebus resep di atas. Nah, Anda sebagai asisten apoteker mengecek ketersediaan stok obat. Berikut adalah daftar obat pada apotek Glosada Pharma. Nah, daftar obat tersebut bisa kalian cek, bisa kalian lihat di LMS. Oke, anak-anak, silahkan sekarang kalian analisis terlebih dahulu komponen dalam resep dokter ini yang kurang tepat atau belum lengkap itu yang pada bagian mana. Ya, diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Jangan lupa kalian harus memanfaatkan buku paket dan juga
bahan ajar yang telah saya upload di LMS. Saya berikan waktu ya anak-anak ya. Mungkin sekitar 5 menit ya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, siapa kira-kira kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Yang pertama untuk screening resep dokter. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Hamidah Nanda. Setelah kelompok saya melakukan screening pada resep tersebut, kelompok saya menemukan jika resep itu tidak lengkap karena tidak adanya alamat pasien pada resep tersebut. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, silakan kalian diskusikan ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan raise hand. Nomor resep, Bukan, kan dalam resep itu dokternya udah ada, SIP-nya ada, alamat apa sih, rumah sakitnya udah ada, tanggal ada, telepon ada semua. Nah tapi yang di resep kedua itu tuh menu itu nggak ada miskeva kan? Ah iya yang nggak ada. Nah berarti di sini yang nggak lengkap tuh miskeva kan? Nah udah kayak gitu nomor resepnya di sini juga nggak ada kan? Nggak ada. Nah berarti nomor resep juga kan kurang. Sama Alamat yang terakhir, nah, ini kosong masih. alamat si pasiennya kan? Iya, masih kosong. Iya, berarti di sini ada 3 kan? Iya, ada 3. Jadi berarti resepnya tidak lengkap karena dalam resep itu tidak ada alamat pasien, nomor resep sama cara pembuatan miskeva kan? Ya betul. Berarti udah ini doang kan? Iya. Bayar lagi ya? Iya, doang. Ini maksudnya nunggu maksudnya? Coba deh lihat lagi. Coba dilihat lagi. Mungkin. Ya kan resep yang lagi bilang ini miskevanya. Enggak. Label kan nanti. Di sini pokoknya juga udah ada Andura sih sebelah. Namanya juga. Ya kan yang kedua belum kan, yang Unwenting itu nggak ada kan? Iya, miskevanya. Ada SW-nya doang. Kalau yang Indonesia kan emang nggak ada miskeva karena kan itu smell. Berarti itu doang kan 3. Iya itu doang. Mau dilihat-lihat lagi? Coba deh lihat lagi apa sih yang belum? Ya udah semua deh, nomor resep, pro alamat. Nanti berarti alamat, nomor resep sama Miskeva. Iya, itu doang sih kayaknya. Buana udah selesai? Udah Bu, kita udah kelompok 2. Udah ya? Udah Bu. Wah, ini Tri tidur mulu nih ya. Kurang semangat ya. Teruskan ya. Gimana udah selesai belum? Oke, udah lanjutkan lagi ya. Good job. 3 doang. Iya 3 doang. G double O D G O D. Udah ada. Udah selesai. Miskevanya doang kan? Ya, miskeva, nomor resep sama alamat. Iya. Kurang. Ini obatnya baik banget. Dokternya siapa itu? Irwa Murti, spesialis anak. SIP itu surat izin praktek ya? Terus Siva, apoteker Siva. 12 duodeci. Siapa mana siapa?
Oke, Hamidah dan Res, sepertinya kelompoknya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, nanti salah satu dari perwakilan kelompok kalian akan memaparkan apa masalah yang kalian temukan pada saat screening resep dari dokter. Oke, disiapkan ya salah satu dari kalian. Oke, kelompok yang terakhir, siapa yang mau mewakili kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Setelah kami meneliti dan berdiskusi, kami tidak menemukan nomor di resep. Nomor resepnya tidak ada ya untuk resep kali ini. Oke anak-anak, kalian sudah sangat luar biasa sekali, bagus analisanya. Nanti akan saya beri kesimpulan ya untuk resep, untuk screening resep pada studi kasus kali ini. Baik anak-anak, sekarang saya akan menyimpulkan ya, setelah kalian melakukan screening resep dokter, ternyata ditemukan beberapa kesalahan atau ketidaklengkapan dalam resep. Seperti nomor resep, kemudian alamat dari pasien, dan juga miskefak pada resep nomor 2. Ya anak-anak, apakah mungkin ada yang masih ragu atau kurang jelas dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-temannya? Saya, Bu. Maaf untuk bisa diulangi kembali, Bu, karena saya masih kurang paham. Oke. Siapa yang kira-kira mau membantu? Saya, Bu. Oke, silakan. Hamidah Nanda dari kelompok 2. Jadi resep tersebut tidak lengkap karena di dalam resep tidak ada alamat pasien, nomor resep, dan miskefak. Oke, bagaimana? Nah, Zalwa, apakah sudah paham? Sudah. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan ke fase selanjutnya ya. Yakni kalian harus menuangkan kesimpulan atau hasil diskusi kalian tadi ke dalam LKPD dan juga kalian harus mempresentasikan. Tadi masalahnya sudah kalian analisa, nah sekarang yang harus dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint presentation adalah masalah sekaligus solusinya. Bagaimanakah solusi ketika kalian mendapatkan resep yang masih belum lengkap? Silahkan kalian diskusikan. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya dari sekarang. Silakan.
Oke anak-anak, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, untuk yang lainnya? Baik, anak-anak, waktu untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk menampilkan hasil dari presentasi yang nantinya akan kalian presentasikan ya kepada teman-teman kalian. Oke, mungkin untuk kelompok 1 dipersilakan. Silakan maju. Oke anak-anak, untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, untuk yang lainnya? Baik, anak-anak, waktu untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk menampilkan hasil dari presentasi yang nantinya akan kalian presentasikan ya kepada teman-teman kalian. Oke, mungkin untuk kelompok 1 dipersilakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resep screening dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resep screening dokter. Dengan saya Noviana Kanirwanti sebagai moderator dan di sebelah saya Sapira Sofwa, Zaski Zalia, Gina Syakira, dan Rahmania Zahra. Untuk penjelasan pertama, yaitu Sapira Sofwa. Baik, Sapira Sofwa, dipersilahkan. Di slide yang pertama, ini adalah resep dokter. Lanjut slide. Kemudian yang di slide kedua adalah skenario pelayanan farmasi di apotik. Ibu pasien Vero, umur 11 bulan, mendatangi apotik Glosada Pharma untuk menebus resep di atas. Anda sebagai asisten apoteker mengecek ketersediaan stok obat. Berikut adalah daftar stok obat apotik Glosada Pharma. Untuk slide ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk slide yang ketiga yaitu ada lembar kerja pembuatan sediaan obat. Yang pertama ada kelengkapan resep. Usulnya yaitu nomor resep, alamat pasien, aminopilin tablet dibulatkan menjadi 2 tablet, dan penimbangan hanya 2 bungkus, lebihnya dibagi rata karena takaran maksimum aminopilin melebihi 80%. Obat ditimbang satu persatu. Yang kedua ada keterangan resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, OTT, usul perbaikan, dan lain-lain. Ambroxol tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 369. Ambroxol 30 mg per tablet. Terus ada aminopilin tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 358. Mengandung aminopilin 200 mg per tablet. Yang ketiga ada paracetamol menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 31 mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Dan yang terakhir ada CTM tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 62 mengandung klorpeniramin maleat 4 mg per tablet. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk daftar obat atau penggolongannya, yang pertama aminopilin tablet memiliki khasiat yaitu anti asma dengan golongan obat keras. Kemudian ambroxol tablet dengan khasiat ekspektoransia, golongan obatnya keras. Paracetamol tablet dengan khasiat analgetik dan antipiretik dengan golongan obat bebas.
Yang keempat, CTM tablet dengan khasiat antihistamin, golongan obatnya bebas terbatas. Jadi kesimpulannya, obat ini diindikasikan sebagai obat batuk berdahak, disertai demam dan sesak, golongan obat keras. Untuk yang terakhir ada penyerahan, untuk wadahnya plastik klip, etiket putih, nama pasien Vero 11 bulan, signanya Signa Terdedie Unum Pulveris, yaitu 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk labelnya NI atau neiteratur. Yang pertama, kelengkapan resep. Usulnya yaitu nomor resepnya tidak ada, miskevak, alamat pasien, dan asid borik yang digunakan adalah asid borik pulveratum. Untuk keterangannya, resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, OTT, usul perbaikan, dan lain-lain, yaitu unguentum asid borik menurut FMS halaman 103, recipe asid borik 10, dan vaselin album at 10. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk slide ke-6 ada daftar obat penggolongan. Nama bahannya asid borik, khasiat antiseptik, golongan obatnya bebas. Yang kedua, vaselin album, basis salep, golongan bebas. Yang ketiga, kampora, khasiatnya anti-iritansi ya, dan golongan obatnya bebas. Untuk slide yang ke-6 ada daftar obat penggolongan. Nama bahannya yang pertama asid borik, khasiat antiseptik, golongan obatnya bebas. Yang kedua, vaselin album, khasiat basis salep, golongannya bebas. Dan yang ketiga, kampora, khasiatnya anti-iritansia, golongan bebas. Kesimpulan, jadi obat ini diindikasikan sebagai salep gatal, golongan obat bebas. Yang terakhir ada penyerahan, wadahnya pot salep, etiket biru, nama pasiennya Vero, umurnya 11 bulan. Signanya Signa usum externum, yaitu tandai untuk pemakaian luar. Labelnya tidak ada. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan atau ada yang memberikan pendapat? Saya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang memberi tanggapan pada slide kelima, font terlalu kecil sehingga tulisan tidak dapat terbaca. Baik. Terima kasih. Apakah untuk slide ini? Iya, benar. Baik, terima kasih sarannya. Akan kami perbaiki lagi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, maka akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya penampilan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 saya persilahkan. Silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Atses Ditama. Di samping saya ada Iqbal Adriano dan Najla Akila. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Ardian Atses Ditama, dan di samping saya ada Iqbal Adriano, Najla Akila, dan Hamidah Nanda. Kami akan menjelaskan hasil presentasi screening resep dokter kami yang dimulai dari Iqbal Adriano. Silakan Iqbal Adriano. Baik, pada slide pertama ini ada sebuah contoh resep, dan slide selanjutnya yaitu skenario pelayanan farmasi di apotek. Ibu pasien Vero 11 bulan mendatangi apotek Glosada Pharma untuk menebus resep di atas. Anda sebagai asisten apoteker mengecek ketersediaan stok obat. Berikut adalah daftar stok obat apotek Glosada Pharma. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Pada slide ketiga, terdapat lembar kerja pembuatan sediaan obat. Pertama, kelengkapan resep, usul nomor resep, alamat pasien, aminopilin tablet dibulatkan menjadi 2 tablet. Penimbangan hanya 2 bungkus, selebihnya dibagi rata. Karena TM aminopilin melebihi 80%, obat ditimbang satu persatu. Kedua, keterangan, resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, OTT, dan usul perbaikan. Ambroxol tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 369, mengandung ambroxol 30 mg per tablet. Aminopilin tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 358,
mengandung aminopilin 200 mg per tablet. Paracetamol tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 31, mengandung paracetamol 500 mg per tablet. CTM tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 62, mengandung kloroperamin meleat 4 mg per tablet. Yang ketiga, daftar penggolongan, nama bahan aminofilin tablet, khasiat anti asma, golongan obat keras. Kedua, ambroxol tablet, khasiatnya ekspektoransia, golongannya obat keras. Yang ketiga, paracetamol tablet, khasiat analgetik dan antipiretik, golongan obat bebas. Selanjutnya, 3, daftar obat penggolongan, 1, aminopilin tablet, khasiatnya anti asma, golongannya keras. 2, ambroxol tablet, khasiatnya ekspektoransia, golongan keras. 3, paracetamol tablet, khasiatnya analgetik dan antipiretik, golongan bebas. 4, CTM tablet, khasiatnya antihistamin, golongannya bebas terbatas. Yang keempat, ada penyerahan, wadahnya plastik klip, etiketnya putih, nama pasiennya Vero 11 bulan, signanya signa terdedie unum pulveres, yaitu 3 kali sehari 1 bungkus, labelnya label NI atau neiteratur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hamidah Nanda. Di slide kelima ini ada nomor resep. Yang pertama ada kelengkapan resep, yaitu usul, nomor resep, miskevak, alamat pasien, asid borik yang digunakan adalah asid borik pulverantum. Yang kedua ada keterangan, resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, OTT, usul perbaikan, dan lain-lain. Ada unguentum asid borik menurut FMS halaman 103. Resipi asid borik 10, vaselin AD 10. Lalu di slide ke-6 ini ada daftar obat penggolongan. Yang pertama ada asid borik, khasiatnya sebagai antiseptik, golongan obat bebas. Yang kedua ada vaselin album, khasiatnya sebagai basis salep, golongan obat bebas. Lalu ada campora, khasiatnya sebagai anti-iritansia, golongan obat bebas. Kesimpulannya adalah, jadi obat ini diindikasi sebagai salep gatal, golongan obat bebas. Lalu yang keempat ada penyerahan, wadahnya pot salep, etiket biru, nama pasien Vero 11 bulan, signanya signa usum eksternum, tandai untuk pemakaian luar, labelnya tidak ada. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Kenalkan, saya Nurul Sugiriski, perwakilan dari kelompok 3. Saya izin bertanya, untuk di slide 4 kesimpulan daftar obatnya tidak ada. Bentar ya. Apakah yang ini? Ya, betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saya terima. Untuk yang kesimpulan daftar obat keempat sebenarnya ada, hanya saja warnanya kontras dengan backgroundnya jadi tidak terlihat. Itu saja sih. Akan kami perbaiki. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kelompok kami akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan ya ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Hai guys. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai screening resep. Sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami. Saya Restia Zahra Manau sebagai moderator, kemudian ada Zalwa Savana, ada Rizka Fadilatus, ada Nurul Sugiriski, dan juga Tri Ardianti. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Zalwa Savana. Kepada Zalwa Savana dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini sudah tertera yaitu resep dokter. Untuk slide selanjutnya yaitu skenario pelayanan farmasi di apotik.
Ibu pasien Vero 11 bulan mendatangi apotek Glosada Pharma untuk menebus resep di atas. Anda sebagai asisten apoteker mengecek ketersediaan stok obat. Berikut adalah daftar stok obat di apotek Glosada Pharma. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka Fadilatus Sufi. Kepada Rizka dipersilakan. Di slide ini ada lembar kerja pembuatan sediaan obat. Yang pertama, kelengkapan resep. Usul pertama, nomor resep, alamat pasien, aminopilin tablet dibulatkan menjadi 2 tablet, dan yang terakhir, penimbangan hanya 2 bungkus, selebihnya dibagi rata. Karena TM aminopilin melebihi 80%, obat ditimbang satu persatu. Yang kedua, ada keterangan. 1. Ambroxol tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 369 mengandung ambroxol 30 mg per tablet. Yang kedua, aminopilin tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 358 mengandung aminopilin 200 mg per tablet. Yang ketiga, paracetamol tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 31 mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Dan yang terakhir, CTM tablet menurut ISO volume 52 tahun 2019 halaman 62 mengandung chlorpheniramine maleat 4 mg per tablet. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Fugireski. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, daftar obat atau penggolongan. Untuk nama bahannya, untuk yang pertama aminopilin tablet, khasiatnya anti asma, golongannya keras. Yang kedua, ambroxol tablet, khasiatnya sebagai ekspektoransia, golongannya keras. Yang ketiga ada paracetamol tablet, khasiatnya analgetik dan antipiretik, golongannya bebas. Yang keempat ada CTM tablet, khasiatnya antihistamin, golongannya bebas terbatas. Kesimpulannya, jadi obat ini diindikasikan sebagai obat batuk berdahak disertai demam dan sesak golongan obat keras. Untuk penyerahannya, wadahnya wadah plastik klip, etiketa putih, nama pasiennya Vero 11 bulan, signanya signa terdedie unum pulveras. Artinya 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk labelnya NI atau neiteratur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Triadianti. Triadianti dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada kelengkapan resep yaitu usulnya nomor resep, miskevak, alamat pasien, asid borik yang digunakan adalah asid borik pulveratum. Untuk yang kedua yaitu keterangan, unguentum, asid borik, menurut FMS halaman 103, T-Cipe, asid borik 10, Vaseline album H10. Dan untuk yang ketiga yaitu daftar obat penggolongan, nama bahan. Yang pertama asid borik berkhasiat sebagai antiseptik, golongan obat bebas. Yang kedua yaitu Vaseline album, khasiatnya sebagai basis salep, golongan obat bebas. Yang ketiga yaitu Campora, berkhasiat sebagai anti-iritansia, golongan obat bebas. Kesimpulannya, jadi obat ini diindikasikan sebagai salep gatal, golongan obat bebas. Yang keempat yaitu penyerahan, wadahnya pot salep, etiket biru, nama pasien Vero, umur 11 bulan, signanya signa usum externum, tandai untuk pemakaian luar. Dan untuk labelnya tidak ada. Sekian presentasi saya. Thank you guys. Bye-bye. Anak-anak, untuk menambah semangat kalian nih, ya, kalian mungkin sudah mengantuk ya. Nah, sekarang kita akan yel-yel terlebih dahulu. Nanti kalau saya bilang SMK, kalian bilang bisa, gitu ya. Kemudian saya katakan lagi SMK, hebat. Terakhir GC, yes we can, gitu ya. Bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya, supaya nggak ngantuk nih, ya. SMK bisa. SMK hebat. GC yes we can. Untuk kita semua. Baik anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat baik ya dalam menampilkan hasil presentasi pada screening resep dokter. Namun saya akan memberikan sedikit saran ya. Mungkin untuk kelompok 3, untuk pemaparannya perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Sehingga nanti informasi yang disampaikan dapat diserap dengan sempurna atau baik ya pada audiens kalian. Kemudian untuk kelompok 1, 2 maupun 3 diperhatikan lagi bahwasanya kalian harus menatap audiens.
Sehingga nanti kalian tidak membelakangi audiens. Sampai saat ini apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Baik, kalau sudah jelas saya akan memberikan evaluasi ya. Nah, namun apakah salah satu dari kalian dapat memberikan evaluasi pada hari ini? Dapat membantu saya? Saya, Bu. Ya, silakan Restia. Baik, Bu. Menurut saya untuk kesimpulan pada hari ini yaitu pada resep tidak ada alamat, miskevak, dan juga nama resep. Solusinya untuk alamat pasien ditanyakan terlebih dahulu kepada pasien, kemudian untuk nama resep dan juga miskevak ditanyakan kepada dokter maupun apoteker. Baik, sudah sangat bagus ya. Kita beri applause untuk Restia semuanya. Nah, dari hasil analisa dan juga evaluasi tadi, silahkan kalian tulis ya atau ketik di LKPD kalian bersama-sama ya secara kelompok. Saya persilakan kepada kalian untuk mengerjakan LKPD selama 5 menit. Silakan.
sudah selesai, nanti kita lanjut ke post-test. Waktu untuk mengerjakan post-test adalah 5 menit. Oke, disiapkan, tidak boleh menyontek. Bukunya ditutup terlebih dahulu. Nah, buku-bukunya ditutup terlebih dahulu ya. Oke, silakan kalian kerjakan dengan jujur. Ya, kemudian juga teliti. Pilih jawaban yang paling benar, terdapat 3 soal. Apabila ada kendala, silakan tanyakan kepada saya ya.
Oke anak-anak, waktunya telah selesai ya. 5 menit telah berlalu, kalian harus submit jawaban kalian di LMS. Nah, sambil kalian submit, saya akan mengecek nih, siapakah yang belum menyelesaikan post test. Ya, coba Restia sudah. Nah, yang belum ini Iqbal Adriano. Coba Iqbal Adriano, Ibu lihat sekarang submit sekarang juga ya. Iya, Bu. Nah, sekarang submit. Oke, sudah selesai ya Iqbal ya? Udah, Bu. Baik, anak-anak. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan post test, sekarang waktunya untuk mengerjakan refleksi di LMS. Silakan kalian kerjakan refleksi pembelajaran. Apa saja pembelajaran yang belum kalian pahami. Kemudian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap hal-hal yang belum kalian pahami di pelajaran kali ini ya. Silakan Ibu tunggu. Oke anak-anak, Ibu cek terlebih dahulu. Ini Safira Sopwa sudah submit refleksinya? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Ya semuanya sudah selesai. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan menyimpulkan ya materi mengenai resep dokter. Siapa kira-kira yang membantu saya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, baik, silakan Safira. Jadi pengertian resep adalah permintaan tulis dokter gigi, dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien. Kemudian screening resep digunakan untuk mencegah medication error. Oke, baik. Sudah cukup baik ya untuk resume ataupun kesimpulan dari Safira Sopwa. Kita beri aplaus untuk Safira Sopwa. Nah, baik anak-anakku sekalian, nah sekarang tiba saatnya ya, saya akan memberikan apresiasi ya kepada kelompok yang sudah mengerjakan tugas presentasi dengan baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo aku beri aplaus. Nah, ya. Biasa ya. Nah, untuk kelompok 3 nanti lebih ditingkatkan kembali ya cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. Oke, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya saya akan mengingatkan kalian untuk mengerjakan tugas mengenai perhitungan dosis obat ya. Karena itu adalah sebagai tugas tindak lanjut selanjutnya untuk materi kita pada pertemuan berikutnya mengenai perhitungan dosis obat. Oke anak-anak, kalian tetap semangat ya dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kalian nantinya, terutama pada saat kalian telah bekerja menjadi seorang tenaga kefarmasian di sarana kefarmasian. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, ya sebagai rasa syukur kita, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Saya, Bu. Iya. After we study, let's pray together. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semuanya ya.